diri. Ya. Kalau interpersonal antara kita dengan kelompok yang lebih kecil, 1 atau 2 orang. Sedangkan kalau publik lebih besar. Ya. Ini adalah contoh dari pengertian komunikasi. Nah, ini prinsip komunikasi menurut Carl Rogers, ya. Pertama adalah perawat harus mengenal dirinya dulu sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, mengenal dirinya, mengenal kekuatannya, mengenal kelemahan-kelemahan yang diterima atau kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Ya, misalnya gini, ada pasien datang ya marah-marah, komplain karena keluarganya tidak memberikan layanan yang terbaik. Itu kan banyak tuh keluarga pasien gitu. Ini kok perawatnya enggak enggak tanggap, perawatnya enggak serius, perawatnya enggak cekatan gitu ya. Kita harus mengenal diri kita dulu. Oh, keluarga ini adalah keluarga yang ingin dilayani. Oh, keluarga ini adalah keluarga yang ingin didahului. Oh, keluarga ini adalah keluarga yang ingin kita mengabdi semuanya. Dalam arti kita tuntas merawat mereka. Nah, kita harus paham dulu struktur keluarga tersebut. Setelah kita paham, kita datang. Kita berikan penjelasan, Bapak, kami bertugas hari ini hanya 5 orang. Ya, pasien yang dirawat ada 30 orang. Untuk dari 30 orang itu kami sudah membagi, Pak, mana yang membutuhkan perawatan yang serius, mana yang sedang, dan mana yang ringan. Ya, dalam arti bahwa ringan itu kondisi pasien memungkinkan untuk tidak selalu dipantau, begitu. Bukan ringan penyakitnya tidak selalu dipantau, ya. Jadi tingkat ketergantungan ada total, kemudian intermediate dan mandiri. Kita sudah membagi, Pak. Nah, untuk yang hari ini yang gawat itu butuh perawatan total ada 6. Yang ringan, yang sedang itu ada 15. Dan yang mandiri itu ada 6 termasuk orang tua Bapak. Ya. Nah, sehingga kami akan lebih memfokuskan kepada perawatan yang total dan sedang. Ya, untuk yang mandiri kami akan datang mungkin setiap 4 jam sekali atau 3 jam sekali. Jadi jika ada sesuatu yang bisa Bapak lakukan sendiri, silahkan Bapak lakukan sendiri. Misalnya mengantar ibu ke kamar mandi, kemudian menyuapi ibu, menggantikan pampers orang tua, itu silahkan dikerjakan sendiri. Karena kami akan mengerjakan yang berat dan yang sedang. Nah, dengan kemampuan itu biasanya keluarga akan paham, ya. Jadi kita harus mengenal diri kita. Nah, kemudian komunikasi ditandai dengan saling menerima. Jadi nggak mungkin kita bisa berkomunikasi kalau salah satu pihak tidak mau menerima kita, ya. Kemudian saling percaya dan saling menghargai. Tanpa ini maka komunikasi tidak akan berjalin dengan baik, ya. Kemudian juga bagaimana perawat tuh harus memahami ya dan menghayati nilai-nilai yang dianut tadi. Mereka kadang ada keluarga yang pingin dihargai gitu ya. Oh, saya udah kelas VIP nih, kelas 1, tolong dong semuanya dikerjakan. Ya. Perawat tidak mengerjakan segala sesuatu yang tidak memiliki unsur perawatan yang lanjut. Gitu ya. Misalnya ibunya berak dikit, suster. Nanti ibunya mau kencing, suster. Kan ada keluarganya yang bisa membantu. Toh kondisi lansia keluarga tersebut akan pulang setelah dari rumah sakit. Dan setelah pulang kan keluarga berhak harus merawat. Sehingga kita akan memberikan layanan pendidikan kesehatan terlebih dahulu kepada pasien, pada keluarga pasien, sehingga keluarga pasien tidak menuntut terlalu banyak. Ya. Kemudian
Perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mental. Kemudian juga perawat harus dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman buat pasien, kejujuran dan terbuka, mampu sebagai role model, altruisme dan bertanggung jawab. Inilah prinsip-prinsip komunikasi menurut Carl Rogers. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka ya, komplain yang dilakukan oleh keluarga pasien, oleh pasien, tenaga kesehatan lain kepada kita semakin minimal, ya. Nah, ini adalah 3 komponen komunikasi, ada sender penerima pesan, kemudian ada receiver ini ya, sender pemberi pesan, kemudian receiver penerima pesan, kemudian pesannya itu sendiri, media yang disampaikan maupun umpan balik. Ya, ini adalah komponen dari komunikasi. Ya, oke. Sampai sini saya ingin bertanya, apakah sudah ada dosen yang mengajarkan komponen-komponen ini atau baru saya? Halo? Ada? Ada pertanyaannya? Halo, tolong dijawab. Halo? Halo? Jawab, Ibu Ibu. izin menjawab. Ya. Ayo, dosen udah ngajar belum ini? Kalau belum saya tangin, kalau enggak kita itu aja, skip aja. Iya, izin masuk Ibu, izin menjawab. Sepertinya belum diterangkan dari dosen lain Ibu. Oh, belum? Oke. Aduh, saya ini sambil rapat jadi agak distraksi ya. Ya. Yang ini udah ngerti ya? Komunikasi pengertiannya udah ngerti semuanya? Udah ya? Tolong dijawab dong, jangan diam aja, saya kan bingung. Halo? Iya, izin menjawab sudah Ibu. Yang lain mana? Nggak pada, yang lain jangan-jangan tidur. Ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya sudah paham? Izin menjawab paham Ibu. Jangan Elsa aja yang jawab, yang lain jawab dong. Buka juga mic-nya kalau mau jawab ya. Jangan saya teriak-teriak sendiri, Anda nggak paham ya. Oke. Jadi prinsip komunikasi menurut Carl Rogers adalah perawat harus mengenal dirinya, kekuatan dan kelemahan dirinya. Ya. Kemudian komunikasi ditandai dengan saling menerima. Ya. Jadi antara komunikan dengan komunikator itu saling menerima, saling menghargai dan saling percaya. Ya. Kalau tidak ada sikap saling menerima, saling percaya, saling menghargai, maka komunikasi tidak akan berjalin dengan baik. Ya. Kemudian juga perawat harus menghayati, memahami nilai yang dianut oleh pasien agar tidak terjadi masalah dalam komunikasi. Ya. Juga harus disadari bahwa kita harus memenuhi kebutuhan fisik maupun mental dari pasien. Ya, kita tahu bahwa pasien itu ketika dia dibawa ke rumah sakit pasti dia mengalami masalah mental. Salah satunya ansietas, takut. Aduh, takut kapan gue pulang rumah sakit, kapan bagaimana anakku di rumah, bagaimana bayar rumah sakit, bagaimana sakitku ini parah atau tidak, bagaimana pengobatan saya, itu pasti.
Jadi kita harus menyadari pentingnya memenuhi kebutuhan fisik maupun mental untuk si pasien, ya. Kemudian juga kita menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pasien. Amannya apa? Dia mencegah jatuh, ya. Jadi tempat tidur harus ada railnya, ya. Kemudian juga ungkapan yang kita komunikasikan dengan pasien itu nyaman didengar, ya. Kemudian aman juga buat pasien. Kemudian ada kejujuran dan terbuka, ya. Kemudian kita harus mampu berperan sebagai role model yang saya katakan tadi, bahwa perawat itu membawa dirinya secara terapeutik, bahwa keberadaan dirinya itu berguna untuk proses penyembuhan pasien, ya. Kemudian ada altruisme dan bertanggung jawab, ya. Nah, ini komponen-komponen dari komunikasi, ada sender atau pemberi pesan, receiver atau penerima pesan, pesannya itu sendiri, media yang digunakan. Kalau media yang digunakan itu mengalami trouble atau tidak efektif, maka komunikasinya tidak akan lancar. Misalnya, kita bicara dengan lansia, ya. Tentu kita akan menggunakan media yang tepat ketika berkomunikasi dengan lansia. Nggak mungkin kita bicara pelan-pelan, suaranya. Karena sudah terjadi proses penurunan fungsi pendengaran pada lansia. Maka apa yang kita gunakan? Komunikasi yang jelas. Baik artikulasinya, pemilihan katanya, kemudian waktu kita menyampaikan pesan, ya, lama pesan disampaikan, ya. Kemudian juga terakhir adalah umpan balik, yaitu bagaimana penerima pesan itu bisa menerima pesan sesuai dengan persepsi kita atau keinginan kita untuk menyampaikan pesan, ya. Nah, umpan balik ini sering saya lakukan kepada Anda. Coba jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan ini. Coba jelaskan, itu untuk meyakinkan saya bahwa apa yang saya berikan kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda terima. Tapi kan kadang-kadang Anda enggak. Saya nanya, enggak ada yang jawab sampai saya capek. Jangan-jangan Anda tidur, sementara saya teriak-teriak enggak karuan. Ya, inilah namanya komponen-komponen dalam komunikasi. Nah, kenapa komunikasi penting? Ya, karena sarana membina hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan. Coba bayangkan kalau perawatnya gagu-gagu atau tuna rungu. Gimana mau melakukan pemeriksaan fisik, mau anamnese, mau pengkajian, nggak mungkin. Ya. Kemudian kalau perawatnya judes, begitu datang selamat pagi Pak, gitu kan nggak mungkin. Jadi nggak ada trust di antara keduanya. Tidak ada saling percaya di antara keduanya. Ya. Kemudian komunikasi itu juga penting melihat perubahan perilaku. Komunikasi itu tidak harus hanya bercakap-cakap. Kita melihat, mengamati melalui media. Coba bayangkan sekarang ya, dalam situasi pandemi COVID-19 ini kita dilarang banyak bicara, pakai masker. Apa yang kita lihat? Pasang CCTV semua ruangan. Melihat kondisi pasien itu komunikasi. Media yang digunakan adalah CCTV. Nah, komunikasi juga merupakan tolak ukur komplain, tindakan, dan rehabilitasi. Ya, jadi komunikasi penting karena 4 faktor ini. Ya, komunikasi penting antara perawat dengan pasien karena ini. Sarana terbuka untuk membina hubungan
saling percaya, melihat perubahan perilaku, kunci keberhasilan tindakan, ya. Karena kita melakukan intervensi kan dengan komunikasi. Setelah itu kita amati apakah ada perubahan perilaku dari tindakan yang sudah kita berikan. Misalnya mengajarkan pasien untuk BAB di kamar mandi sendiri gitu ya. Anda tingkat berapa sih, semester 1 ya? Tingkat 1 semester 2, Ibu. Semester 2, Ibu. Ya udah di rumah sakit lah. Di keluarga sebenarnya gini, saya kenapa ngambil di keluarga, di komunitas, karena saya berpikir begini, perlu adanya pelatihan layanan setelah mereka balik dari rumah sakit, itu yang kadang-kadang belum didarat. Gimana dong? Oh boleh. Oke, ya. Oke. 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 Oke, ya, setuju. Ya. Ya, oke, sampai sini jelas. Ada yang mau bertanya? Ini umpan balik loh, harus direspon, jangan enggak direspon. Ya, ayo. Paham? Paham ya? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke. Nah, ini prinsip-prinsip komunikasi yang penting. Komunikasi bukan benda, ya sebuah proses. Jadi kita belajar. Makanya komunikasi itu ada pra-interaksi, fase kerja, dan terminasi. Nah, pra-interaksi kayak saya tadi, aku oke, selamat pagi, sesuai dengan janji kita saya akan ngajar komunikasi ya, selama sekian menit harusnya begitu. Tujuannya adalah bla 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 bla. Gitu kan. Nah, terus saya mulai menjelaskan ini, itu fase kerja, nanti fase terminasi. Oke, saya udah selesai, saya bertanya kepada Anda menjawab, saya simpulkan ya. Jadi proses. Nah, komunikasi itu kompleks, tidak sederhana. Karena bukan hanya melibatkan mulut kita berkomunikasi, tetapi juga melibatkan kemampuan kita dalam mengolah kata, memilih kata, artikulasinya, posisi kita, tempat di mana kita, kemudian kapan, ya, kompleks, ya. Misalnya gini, ketika saya bicara di kelas, saya akan menetapkan diri saya sebagai seorang dosen. Ya, saya akan menerapkan diri saya bagaimana saya berkomunikasi seorang dosen. Baik secara verbal maupun non-verbal. Tetapi ketika Anda bertemu saya di mall, itu adalah saya sebagai Nur Halimah pribadi. Tentu komunikasi dengan kamu beda juga, gitu. Bagaimana saya membawa diri saya secara verbal dan non-verbal tentu beda ketika saya di kelas. Ketika saya berjalan dengan suami saya di satu kondangan, saya membawa diri saya sebagai istri dari suami saya. Tetapi ketika saya kondangan dengan teman saya sendiri, ya saya diri saya sendiri gitu ya. Jadi ini kompleks. Kemudian juga komunikasi tidak dapat digantikan, ya. Dalam arti bahwa nggak ada orang yang di dunia ini tanpa komunikasi. Hanya medianya yang berbeda. Kamu sehari nggak lihat WA agak blingsatan kan? Nah itu. Sehari kamu nggak pegang handphone, kamu udah stres. Nah itu. Ya. Nah,
Kemudian juga komunikasi melibatkan keterlibatan yang total dari kepribadian kita. Nggak bisa kita lagi berkomunikasi, pikiran kita lagi di Jogja, pikiran kita lagi di Surabaya. Ya totalitas. Ketika kita berada di depan Anda, ya saya tinggalkan semua masalah saya yang sedang ada, saya berkomunikasi. Ketika saya sudah beralih ke situasi yang lain, ya komunikasi saya berbeda lagi, gitu ya. Jadi ini prinsip-prinsip komunikasi yang penting. Nah, apa faktor yang mempengaruhi komunikasi? Adalah situasi atau suasana. Ya, bahwa suasana hiruk pikuk, penuh kebisingan, kemudian trouble, kemudian dalam kondisi disaster, bencana, tentu pesannya akan kabur. Karena banyak distraksi, banyak hambatan ketika komunikasi. Ya, kita ini berkomunikasi ini juga ada situasinya. Tiba-tiba listrik kita mati, internetnya nggak bisa jalan. Ya udah, terputuslah komunikasi kita. Atau internet kita tidak stabil sehingga suara saya terputus-putus. Nah, atau di rumah saya ini lagi bising, ada cucu saya, ada anak saya, ada ibu saya, itu juga akan mengganggu. Sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik. Ya. Nah, ketika komunikasi dilakukan, itu harus lebih tenang suasananya, kitanya juga tenang, kitanya nyaman, ruangannya nggak gerah. Sebentar-bentar mahasiswa tuh kalau di kampus saya lihat kalau ruangannya gerah, gelisah. Baru 30 menit saya ngasih kuliah, udah duduknya nggak karuan. Ya, mungkin dia bosan kali Bu Nur Halimah yang ngomong terus gitu ya. Ya. Kemudian komunikasi yang berlangsung dan dilakukan pada waktu yang kurang tepat mungkin diterima dengan kurang tepat pula. Misalnya, ketika Anda sedang berduka karena menerima suatu berita yang tidak menyenangkan, saya melakukan komunikasi, tentu itu akan direspon berbeda. Ya, ketika saya dalam suasana senang dan tenang menerima berita itu. Ya, jadi ketika Anda akan melakukan komunikasi dengan pasien, Anda harus lihat situasi atau suasana. Dan Anda harus bisa mencairkan suasana agar komunikasi itu menjadi jauh lebih efektif, diterima pesannya oleh penerima pesan atau senders. Paham? Paham ya? Oke. Nah, selain suasana, apalagi kejelasan pesan. Pesan tuh harus jelas. Jangan berpanjang-panjang, muter-muter, tapi nggak jelas apa maksudnya. Kalau anak sekarang bilang gaje, ibu nggak jelas. Fokus, langsung, tepat sasaran. Ya, jadi akhirnya komunikan bisa menerima dengan baik pesan yang ingin kita sampaikan. Ya, atau misalnya gini, ketika kamu ditembak oleh cowok nih, ya, kamu itu cantik deh, kamu tuh ayu deh, kamu itu manis deh, kamu itu anggun deh, kamu itu sopan deh. Nah, kita kan nanya, dia itu mau merayu kita, mau ngebokisin kita, atau mau nembak kita. Nah, itu kan kita bingung. Tapi kalau yang tegas, saya suka sama kamu karena kamu cantik. Mau nggak jadi pacar saya? Nah, itu kan tegas, jelas gitu ya. Gitu juga ke pasien. Jangan kamu menjelasin tentang Penkes karena memilih nutrisi yang baik, kamu ngalor ngidul nggak karuan. Ya, misalnya jelasin dulu tentang, Bu, nasi itu bagus Bu, tapi nggak bagus kalau banyak, nggak usah gitu. Ibu, diet yang baik untuk penderita diabetes adalah makan nasi putih 1 mangkok ini. Jelasin bawa barangnya, mangkoknya. Karena orang kan mangkoknya beda-beda persepsinya. Ada mangkok besar, ada mangkok kecil, ada sangat kecil. Bawa barangnya. Segini, Bu. Oh, jelas dia. Minumnya harus segelas, Bu. Gelas apa? Gelas belimbing
gelas cangkir, gelas minum teh botol. Nah, ini gelasnya gini. Jadi harus ada medianya. Medianya tuh harus jelas, ya. Kemudian artikulasinya juga harus jelas, ya. Kemudian jadi nih, apa faktor yang pengaruh adalah situasi dan kejelasan peran. Kemudian ini pentingnya komunikasi dalam layanan kesehatan. Yang saya katakan tadi bahwa sebagai makhluk sosial kita tentu memerlukan orang lain untuk mengembangkan kehidupannya. Kita nggak mungkin tidak berkomunikasi. Kita butuh orang lain untuk berkomunikasi, ya. Kemudian juga kepuasan dan kenyamanan kita sebagai manusia, ya, itu salah satunya ditentukan dengan hubungan sosial yang harmonis, ya, antara satu orang dengan orang lain. Dan itu tercipta dari komunikasi yang sangat baik tercipta. Ingat, komunikasi itu bukan hanya verbal, tapi dari non-verbal juga. Dari gestur tubuh kita, dari tatapan mata, dari gerakan tubuh, gitu ya. Itu. Ya. Kemudian komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara individual maupun kelompok, ya. Kemudian juga tatanan sosial seperti rumah sakit merupakan salah satu sistem dari kelompok sosial yang memiliki kepentingan yang tinggi pada unsur komunikasi, ya. Kita perawat bekerja di rumah sakit. Yang kita hadapi bukan hanya pasien, tapi juga keluarga pasien, ya. Dalam memberikan asuhan keperawatan, kita melakukan pengkajian, melakukan intervensi, melakukan evaluasi. Itu tentu butuh komunikasi, ya. Sehingga di tatanan layanan di rumah sakit, itu komunikasi menjadi hal yang sangat penting dan sangat krusial. Saya kadang-kadang suka bingung. Kalau kita ke hotel, masuk hotel, pasti begitu sampai di front office ditanya, "Selamat pagi Ibu, ada yang bisa kami bantu? Kami senang melayani Ibu." Kenapa di rumah sakit tidak ada yang seperti itu? Kan sama, kita jasa, ya. Usaha kita adalah dalam bentuk jasa. Kalau kita mengucapkan itu ketika kita sampai di front office, tentu mungkin separuh penyakit kita tuh udah luntur. Karena penerimaan yang begitu terbuka. Tapi apa yang terjadi ketika di rumah sakit ada perawat di front office, "Ibu kenapa datang ke sini malam-malam? Kan udah tahu kalau sakitnya begini, harusnya dari pagi dong Bu datang. Jangan malam-malam gini jadi tambah parah." Nah, apa yang terjadi? Pasien bukan tambah sembuh, tambah shock nanti dia, kan? Komunikasi bisa dilakukan. "Selamat malam Ibu, gimana kondisi Ibu?" "Oke, baik. Ibu tampaknya perlu pemeriksaan lebih lanjut. Mari saya antar ke berangkat." "Baik Ibu, karena waktunya sudah cukup malam, kita akan manggil beberapa dokter dulu karena dokter sedang merawat pasien yang lain dulu. Silakan Ibu tunggu di sini dulu sementara saya memanggil dokter. Jika ada apa-apa Ibu bisa ngebel atau tekan telepon, saya segera akan datang. Sementara ini saya akan merawat pasien yang lain sementara Ibu menunggu dokter datang." Itu kan jauh lebih nyaman, ya? Paham? Halo? Paham Paham, Ibu. Ibu. Oke. Nah, kemudian konsumen internal, ya. Siapa konsumen internal? Ya masyarakat di sekitar rumah sakit lah, ya. Siapa konsumen eksternal? Karyawan pasien,
kemudian keluarga, maupun itu eksternal. Ya, kalau internal siapa? Ya kita dengan dokter, dengan fisioterapis, dengan nutrisi, itulah konsumen internal kita, rekan kerja. Ya, kenapa mereka kita katakan konsumen? Ya kita memerlukan mereka. Mereka memerlukan kita, gitu ya. Jadi konsumen internal siapa? Tim kesehatan yang ada di rumah sakit. Sedangkan komponen eksternal adalah pasien, keluarga, anggota kelompok keluarga maupun masyarakat, ya. Tentu kamu sering tanya di materinya juga ada komplain komunikasi. Ya. Kenapa ada komplain? Komplain itu salah satu penyebabnya karena komunikasi yang tidak baik. Ya. Komunikasi yang tidak baik apa disebabnya? Karena satu, kemampuan kita menerapkan diri kita secara terapeutik yang belum baik. Ya. Nah, ingat, kemampuan terapeutik itu bukan hanya komunikasi yang saya katakan tadi, tapi komunikasi yang lebih luas, mulai dari kemampuan komunikasi sampai dengan perilaku terapeutik. Ya. Kemudian juga kurangnya kesadaran diri perawat, pentingnya komunikasi efektif, komunikasi terapeutik. Ya, kemudian yang ketiga adalah lemahnya penerapan sistem evaluasi tindakan. Ya. Jadi seringkali kita perawat itu terlalu puas dengan diri kita sendiri. Kita harus selalu mengembangkan diri kita agar kemampuan komunikasi kita menjadi jauh lebih baik. Ya. Jadi menurut Ellis ya bahwa penyebab komunikasi yang buruk adalah diantaranya lemahnya pemahaman mengenai penggunaan diri secara terapeutik, ya, kemudian kurangnya kesadaran perawat dalam menjalankan komunikasi terapeutik, dan lemahnya penerapan sistem evaluasi. Ini salah satunya. Nah, ini lanjut ke komunikasi interpersonal, yaitu antara kita dengan orang lain. Dengan sekelompok orang, tapi maksimal adalah sekitar 2 orang. Ya. Nah, komunikasi ini penting untuk apa? Untuk bertukar pikiran, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan kehidupannya. Saya tidak mungkin bisa mengetahui masalah Anda ketika Anda tidak bercerita kepada saya. Tapi untuk bercerita diperlukan apa? Hubungan saling menghargai, saling percaya, kejujuran, saling bahwa orang yang diajak berkomunikasi itu mampu membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi kita juga harus memilih kepada siapa kita harus berkomunikasi. Ya, kadang-kadang ada gini, keluarga pasien yang mengatakan bahwa saya nggak suka deh ngobrol sama Suster Nur Halimah, orangnya itu judes, orangnya galak, orangnya persepsinya suka nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian seringnya orangnya negative thinking, gitu ya. Saya nggak suka. Nah, kenapa itu terjadi? Itu terjadi bisa saja ketika Anda berbicara kepada saya, pada perawat,
situasinya tidak menyenangkan, tidak memungkinkan. Misalnya, kita sedang banyak pekerjaan, dituntut pasien sedang kondisi gawat darurat, diajak ngobrol. Ya, itu juga kita harus lihat. Ya, kita harus lihat situasi kapan kita akan bicara. Kayak Anda mau minta duit sama emak Anda, kan Anda juga lihat. Jangan sekarang nih, emak gue lagi ngamuk terus, pasti gue kagak dikasih nih. Tapi Anda ketika bicara dengan emak Anda untuk minta duit, Anda lihat, ibu tuh cantik banget loh hari ini, bajunya cakep loh Bu. Yang bener deh, bener, ibu tuh tambah tua kok tambah cantik. Nah, nanti adik minta sesuatu nih sama ibu, iya Bu beliin ini dong, nanti kita ngasih. Ya, jadi harus dilihat itu. Kemudian dengan berkomunikasi secara interpersonal, kita mampu menyelesaikan masalah. Karena ada interaksi kan, ada penerima memberi pesan, menyampaikan pesan, kemudian menyelesaikan pesan. Ya. Kemudian mampu membuat keputusan dan mampu melakukan tindakan yang sesuai dengan kehidupannya. Nah, ini sikap interpersonal, ya. Perkembangan. Komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh faktor terhadap isi pesan dan sikap penyampaian pesan antara lain perkembangan. Gak mungkin kita harus ketika menyampaikan pesan, kita harus lihat siapa yang kita ajak bicara. Pesan ini disampaikan untuk siapa? Untuk lansia, remaja, balita, atau dewasa? Harus jelas. Tentu penerimaan pesan yang sama ya akan diinterpretasikan berbeda bila diterima oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, saya menyampaikan pesan ini untuk orang dewasa. Ya. Jangan lupa nanti jam 19 kita akan ada pertemuan untuk membahas tentang COVID. Bagaimana COVID itu menurunkan angka kejadian COVID di kantor kita, gitu kan? Tapi kalau saya bicara dengan yang lebih kecil, misalnya anak umur 5 tahun, dia nggak akan ngerti apa itu COVID. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian tergantung dari persepsinya juga. Nilai dan budaya. Makanya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mengenal diri kita dulu. Mengenal lawan bicara kita. Supaya apa ini tidak terjadi. Jadi ada perkembangan, faktor perkembangan, persepsi, nilai, dan latar belakang budaya. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi interpersonal. Ya. Kemudian apalagi? Emosi. Pengetahuan. Peran dan tatanan interaksi. Yang saya katakan tadi ini contohnya. Ketika saya berperan sebagai seorang dosen, tentu gaya komunikasi kita berbeda dengan ketika saya berada di rumah sakit. Ketika saya menjadi seorang perawat. Berbeda ketika saya sedang di mall. Berbeda ketika saya sedang bersama suami saya. Nah, inilah peran, ya. Kemudian hambatan psikologis dalam komunikasi, adanya perbedaan persepsi. Ya. Persepsinya berbeda, kemudian adanya kita terlalu cepat menyimpulkan sebelum pesan yang disampaikan itu tuntas. Ya. Kemudian adanya pandangan stereotip, labeling.
Jangan ngobrol sama Nur Halimah deh. Dia orangnya Lola, dia orangnya lemot, dia orangnya sombong. Nah, itu adanya stereotip, ya. Kemudian kurang pengetahuan, ya. Kemudian kurang minat. Saya nggak enak nih, nggak suka diajak topik berbicara tentang COVID. Saya maunya bicara tentang film Korea. Nah, gitu juga ini, ya. Atau kamu memberikan penkes pada pasien di jam-jam istirahat. Ya, tentu dia kurang minat. Karena apa? Kan jamnya istirahat. Makanya ketika memberikan penkes pada pasien, Anda harus lihat waktu-waktu yang tepat. Ya. Kemudian juga sulit untuk mengekspresikan diri. Kemudian adanya emosi yang terlibat di dalam proses komunikasi. Tentu emosi-emosi yang tidak stabil, ya, misalnya dia gampang marah, gampang tersulut, gampang sedih dan sebagainya. Kemudian adanya tipe kepribadian tertentu. Nah, ini komunikasi nonverbal, ya. Ya, ini komunikasi nonverbal. Anda bisa baca sendiri, ya. Nah, penelitian membuktikan bahwa 55% orang itu menggunakan komunikasi nonverbal ketika berkomunikasi dengan orang lain. Ya, dengan ekspresi tubuh, gestur. Kemudian 38% dari suara dan 7% dari kata-kata yang diungkapkan. Oke, sebentar saya ini dulu ya, sebentar saya rapat. Ya. Ini sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin diklarifikasi? Ada yang ingin didiskusikan? Ayo. Paham semua? Paham, Ibu. Oke. Paham, Ibu. Jangan paham-paham nanti ujian kagak bisa ya. Ini nonverbal ini kita tentu tahu ada penampilan fisik, ya. Tentu kalau perawatnya cembetut, ya, suaranya ketus, wajahnya kelihatan rahangnya mengatup, orang udah tahu ini perawatnya judes nih, perawatnya ini galak nih, gitu ya. Itu penampilan fisik. Kemudian jarak.
Ingat, yang namanya komunikasi terapeutik itu jaraknya selengan loh, selengan. Kurang lebih berapa nih? 60 cm ya. Kalau terlalu dekat itu bukan hubungan terapeutik. Bukan komunikasi terapeutik, tapi komunikasi sosial, private. Kayak saya dengan misalnya teman akrab saya di kantor tuh Bu Omi, Ibu Endang, itu saya nggak selengan karena waktu sebelum COVID kami deket, jadi ngomong bisa mungkin nggak sampai berjarak. Tapi sekarang karena lagi COVID kan harus berjarak minimal 1 meter, ya. Jadi itu jarak akan mempengaruhi respon atau kesimpulan dari komunikasi nonverbal, ya. Kemudian gerakan tubuh gitu ya, tersenyum, kemudian kontak mata, kemudian ekspresi wajah rileks gitu kan. Kemudian tidak banyak gerakan-gerakan yang tidak perlu, itu bahasa nonverbal. Kemudian sentuhan. Ya. Ini kayaknya situ sampai sini kamu nggak perlu tren dan isu kan ya? Perlu tren dan isu. Tren dan isu nggak usah kan? Nah ini banyak nih. Ini nanti saya berikan ke kamu mengenai komunikasi. Kita sampai tren dan isu nggak sih? Nggak kan? Nggak ya? Nah kemudian komunikasi dengan tim kesehatan lain ya? Atau yang komplain ada dulu ya? Komplain. Nah, komunikasi pada pasien komplain. Kenapa pasien komplain? Komplain adalah bentuk ekspresi negatif yang dihasilkan dari ketidaksamaan antara kenyataan dengan keinginan. Itu komplain. Atau bisa juga dikatakan komplain adalah ungkapan kekecewaan atau ketidakpuasan. Ya, Anda bisa komplain sama saya, Bu Nur Halimah gimana sih ngajarnya mondar-mandir, bolak-balik agak karuan. Bentar ngajar, bentar pergi, bentar ngajar, bentar pergi. Bisa Anda komplain, ya. Itu adalah suatu bentuk ungkapan kekecewaan atau ketidakpuasan. Kenapa pasien komplain? Ya, karena tadi itu antara kenyataan dengan kenyataan dengan apa yang diterima nggak sesuai, ya, sehingga dia komplain. Bagaimana sih cara kita perawat menghadapi pasien yang komplain? Kenapa sih sering sekali perawat dihadapkan pada pasien-pasien yang komplain? Karena perawat itu 24 jam di sisi pasien. Ya, sehingga yang ditemui pasien dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam ya perawat lah ini yang jadi komplain ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini maaf ya, saya harus banyak makan karena saya ini baru kena COVID sebenarnya. Hari ke-7 saya isolasi. Jadi kondisi saya itu belum full 100%, ini masih keringetan banget, padahal saya udah pasang segala macam nih supaya nggak terlalu keringetan. Jadi saya agak kelihatan lagi makan karena saya harus makan banyak buah, bener. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit tidak nyaman ya. Bagaimana komunikasi pada pasien komplain adalah pertama, mengelola cara menghadapi komplain dengan cerdas dan hati lapang. Ya, jadi kita harus hatinya lapang dan cerdas. Dalam arti kita bisa melihat dengan objektif apa yang menyebabkan pasien komplain dan hati kita lapang, gitu ya. Kemudian pahami kenapa mereka komplain, ya. Kemudian kita harus belajar manajemen komplain yang baik dan tidak merusak tatanan komunikasi yang sudah terbentuk.
ya. Kemudian bersikap cerdas dan bijaksana dalam menghadapi komplain. Kita tidak perlu panik, kita tidak perlu reaktif, tapi responsif. Ya, bedakan antara, aduh panasnya, ingatnya banyak banget. Antara reaktif dengan responsif. Kalau reaktif itu mendadak gitu. Kalau ada orang marah ya kita tanggapi dengan marah, sesegera mungkin marah. Enak aja dia marah, emang gue siapa, emang lu siapa gitu kan. Lu kan cuma pasien, gak berhak marahin gue. Tapi kalau responsif, kita menerima apa yang mereka komplainkan, tetapi kita mencerna dengan tadi cerdas, bijaksana, tidak panik, mencari data, menyimpulkan, kemudian mengaplikasikan. Ya. Ketika pasien orang komplain, kita nggak boleh bersifat alergi. Kenapa sih orang-orang komplain? Kenapa? Komplain itu salah satu evaluasi untuk kita. Ya, mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga mereka komplain. Atau ada misinterpretasi dari apa yang kita lakukan. Atau komunikasi kita belum tuntas. Atau pesan yang kita sampaikan tidak sampai sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Kemudian ketika komplain kita tetap harus waspada, ya. Kemudian ketika pasien banyak yang komplain dan kita tidak bisa mengatasi komplain tersebut, maka rumah sakit akan menjadi korban. Karena sekarang ini gampang banget orang memviralkan segala sesuatunya. Walaupun mungkin kebenarannya akan sangat berbeda dengan apa yang ditampilkan di media. Ya. Jadi, ketika menghadapi komplain, kita harus cerdas dan hati lapang. Kemudian kita harus belajar manajemen komplain dengan baik. Kemudian bersikap responsif, ya. Kemudian dengarkan dengan baik apa yang mereka komplainkan. Kemudian kalau perlu kita mengambil alih untuk menyelesaikan masalah. Misalnya gini. Harusnya pasien dilakukan satu tindakan pada siang hari ini. Ya, jam 12 dokternya janji. Oke, baik Ibu, besok jam 12 dokter akan melakukan satu tindakan kepada Ibu. Gitu ya. Ibu harus bersiap-siap puasa dari jam 8 malam, ya. Sehingga nanti jam 12 sudah cukup puasanya sekitar 8 sampai 10 jam. Tetapi sampai jam 1 pasien belum dilakukan tindakan. Tentu keluarganya komplain dong. Suster gimana sih janjinya? Kan dokter mengatakan jam 1 kita akan dilakukan tindakan. Tetapi kok sampai jam segini orang tua saya tidak diapa-apakan. Kami di sini bayar loh suster, nggak gratis gitu ya. Kami tuh di sini di VIP loh suster. Tolong dong diperhatikan suster. Ini ibu saya bagaimana puasanya udah begini dan sebagainya dan bla 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 bla. Tentu kalau Anda bukan seorang perawat yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, Anda bakal mengatakan, Ibu sabar dong, memang pasiennya yang diurusin cuma Ibu doang. Banyak pasien yang diurusin, Bu. Ibu kalau nggak mau pergi aja dari rumah sakit ini, masih banyak yang mau. Tentu Anda begitu kan? Tetapi Anda kan bukan orang yang seperti itu. Anda sudah diajarkan oleh saya bagaimana manajemen komplain. Apa yang harus Anda lakukan? Baik Ibu, kami mohon maaf atas keterlambatan pelaksanaan tindakan untuk orang tua Ibu. Hal ini dikarenakan dokter belum selesai melakukan tindakan keperawatan pada pasien yang lain yang lebih berbahaya dibanding Ibu.
Ya, jadi pasien itu memerlukan perawatan yang penanganan yang segera, karena kalau enggak akan mengakibatkan nyawanya hilang. Sementara ibu kan masih dalam kondisi yang cukup baik, sehingga nanti setelah dokter selesai, ibu akan segera kami bawa ke ruang bedah. Kalau saat ibu ini di ruang bedah, tentu ibu akan stres di sana. Di sana banyak orang habis operasi, banyak orang orang harus dibius, pakai pakaian-pakaian khusus, sehingga itu akan membuat ibu stres. Lebih baik ibu di sini. Nanti kalau dokter udah siap, kita akan segera kirim. Mengenai puasa, toh ibu sudah dipasang infus. Infus ini adalah cairan pengganti puasa ibu, sehingga tidak akan ibu mengalami kehilangan cairan atau dehidrasi. Nah, itu kan jauh lebih nyaman gitu ya. Dan penerimaan pasien pun akan, oh begitu ya suster, baik suster, kami tunggu. Kira-kira sampai jam berapa ya suster? Ya Bu, nanti segera kalau sudah ada kami akan laporkan kepada ibu, tetapi kami tidak bisa mengatakan berapa jamnya lagi, tetapi ibu pasti akan dilakukan tindakan, tetapi memang menunggu dokter selesai melakukan tindakan pada pasien yang lebih gawat. Nah, itu pasien pasti akan nerima. Ya, memang di rumah sakit banyak sekali keluarga pasien yang begitu, yang maunya diperhatikan, maunya dilayani, semua memang begitu. Tapi kita jelasin bahwa perawatnya itu hanya berapa orang, harus merawat berapa, yang sakit berat berapa, yang sedang berapa, yang ringan, itu harus dijelaskan. Sehingga kita nggak jadi ladang komplain, ya. Nah, jenis-jenis pengeluh, jenis komplain, ada pengeluh pasif, ya. Nah, termasuk saya nih, saya apa termasuk pasif, apa yang agresif nih. Biasanya pasif dia diam aja, tapi wajahnya cembetut, ya. Yang agresif marah-marah, ngamuk-ngamuk, banting-banting, ya. Atau pengeluh membangun, kritik yang membangun, ya. Jadi ada 3 pengeluh, pengeluh pasif, agresif, dan membangun atau konstruktif. Ya, ini penyebab komplain yang tadi udah kamu jelasin. Ya, pelayanan. Aduh, sebentar. Aduh, pelayanan tidak sesuai dengan yang diharapkan, atau dia merasa diacuhkan, makanya kita mesti jelasin ketika pasien datang. Ya, bahwa kita ini bukan hanya merawat keluarga dia, banyak keluarga yang harus dirawat, pasien harus dirawat, ya. Atau perilaku tidak sopan dari diri kita, ya. Atau kita tidak mendengar komplain. Kita berhak mendengar komplain, tetapi kita bisa men-sharing memilah mana komplain yang benar-benar membangun, mana komplain yang hanya ketidakpuasan, ya. Kemudian juga kita tidak ada tanggung jawab serta adanya kegagalan dalam komunikasi. Nah, bagaimana komunikasi kita pada pasien komplain? Jadi pendengar yang baik. Aduh. Pendengar yang baik dalam arti dengerin aja gitu ya. Karena kalau mereka lagi marah terus kita timpali, dia pasti akan marah. Dengerin aja gitu ya. Kemudian tunjukkan empati ya. Ketika dia jadi marah, kita dengarkan, kemudian bersikaplah empati. Kemudian berikan solusi dengan cerdas dan tepat. Kemudian ambil keberanian untuk bertanggung jawab terhadap komplain tadi yang saya ceritakan. Oke Bu, dokter, padahal mungkin dokternya masih di jalan atau bagaimana gitu ya. Lakukan tindakan untuk mengobati kekecewaan pelanggan. Ya, misalnya apa? Anda punya sesuatu yang menarik buat pasien boleh. Atau berikan senyuman buat keluarga pasien boleh. Aduh, selamat pagi Ibu. Ibu tampak sehat hari ini boleh ya. Kemudian bersikap luas dan catat komplain sebagai bahan evaluasi. Mungkin ini komunikasi pada komplain. Dan satu lagi komunikasi pada tenaga kesehatan ya. Mana ya?
Saya udah bikin kemarin, sebentar saya cari bahannya dulu. Oh ini ya. Nah, meningkatkan keselamatan pasien melalui komunikasi yang efektif. Ini kan salah satu topiknya juga ya, subtopik. Nih. Menurut International Patient Safety Goal versi JCI tahun 2021, ini adalah 6 cara yang tepat untuk meningkatkan keselamatan pasien melalui komunikasi yang efektif. Ya. Ini 6 indeks International Patient Safety, ada 6 komponen. Yang nomor 2 adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Jadi meningkatkan komunikasi yang efektif adalah salah satu dari 6 goal dari IPSG atau International Patient Safety Goal versi JCI. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ya? Habis ya? Kayaknya belum ganti, Ibu. Oh, belum ganti share screen-nya? Iya, belum, Ibu. Sorry ya. Iya, Ibu. Sorry. Aduh, kepala saya masih pusing ini. Nah, ini. Banyak kejadian tidak terduga ya, KTD di rumah sakit disebabkan karena masalah komunikasi termasuk dalam di bagian keperawatan. Ya. Jadi itu. Jadi KTD itu kejadian tidak diinginkan. Ya. Itu terjadi karena masalah komunikasi. Ya. Jadi data dari RCA, salah satu rumah sakit di Amerika, bahwa 65% terjadi, 90% malahan disebabkan karena komunikasi. Ya. Nah, ini datanya. Tuh. Root cause of sentinel event. Nah, ini. Ya, komunikasi ternyata ini kejadian tidak diharapkan itu ini. Ternyata komunikasi itu menyebabkan masalah di 70%. Ya, paling tinggi ini dia. Ya. Ini. Oh, ini kok ini ya. Nah, apa yang kesalahan yang terjadi pada perawat yang menyebabkan kejadian tidak diinginkan dari aspek komunikasi? Pertama adalah serah terima pasien. Ya, ketika Anda ke rumah sakit nanti ada yang namanya off-run. Dari perawat dinas pagi ke perawat dinas sore, atau dinas sore ke dinas malam, atau dinas malam ke dinas pagi. Itu ada off-run. Nah, seringkali ini menyebabkan masalah kejadian yang tidak diinginkan. Ya. Karena apa? Karena timbang terima pasien yang Anda lakukan itu tidak benar. Karena Anda dinas sore udah takut malam, takut ketinggalan angkutan umum, Anda tiba-tiba pergi aja. Ya. Pulang aja tanpa ada timbang terima. Akhirnya apa? Ada kejadian pasien meninggal ketika dinas sore, dinas malam belum datang. Ya. Jadi harus ada timbang terima. Nah, apa itu serah terima?
Serah terima itu terjadi kapanpun pada saat ada pengalihan tanggung jawab pasien dari satu tenaga kesehatan kepada kesehatan yang lain. Aduh, kepala saya tuh pusing banget, gimana ya? Boleh nggak? Aduh, sebentar lagi ya. Tujuannya adalah agar informasi yang diberikan itu akurat, ya. Tepat waktu tentang apa? Tentang rencana keperawatan, tentang pengobatan, kondisi pasien terkini, perubahan kondisi pasien, ataupun prediksi apa yang akan terjadi pada pasien. Ya, jadi serah terima informasi kesehatan pasien itu tujuannya ini. Ya. Kepada siapa kita serah terima? Antar perawat, antar shift. Pengalihan tanggung jawab dari dokter kepada perawat. Kemudian pengalihan tanggung jawab dokter on call. Aduh. Kemudian antar perawat, antar ruangan. Ini serah terima pasien untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasien melalui komunikasi. Ya. Metodenya SBAR. Ya. Apa yang dimaksud dengan SBAR? Ya. Apa SBAR itu? Sebentar, saya jelasin di sini. S-nya apa? Situation. Ketika Anda mengoverkan dari Anda kepada dinas malam atau kepada Anda kepada dokter, Anda harus menjelaskan situation-nya gimana. Ya, jelaskin. Oh, pasien saat ini sedang terpasang infus dextrose 5%. Aduh, saya udah nggak kuat nih. Saya selesaikan gimana ya? Anda baca sendiri ya. Saya udah mual banget, tuh pusing. Gimana? Ibu, Iya, baik Ibu, nggak apa-apa. Iya, Bu, nggak apa-apa. Ini saya masukin ya. Aduh. Saya udah nggak tahan nih. Saya selesaikan dulu ya, mohon maaf. Ini nanti saya kasih ke itu ya. Kemana? Ke materinya ke Sipen ya. Anda udah foto belum? Sudah Ibu, sebelumnya mau izin dokumentasi. Baik Ibu, izin SS. Ya, sebentar ya. Sebentar.